Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Baik-baik saja. Itu harapan saya. Tetap semangat. Dan kita masih berbicara tentang euforia, kegembiraan, sukacita yang dialami oleh timnas U17 kita setelah mencetak prestasi yang luar biasa. Lolos ke Piala Dunia U17 pada bulan November yang akan datang di Qatar. Menjadi juara grup C. 3 kali main, 3 kali menang, mencetak 7 gol, hanya 1 kali kemasukan. Evandra Florasta mencetak 3 gol, menjadi top skor untuk timnas kita. Dan di turnamen ini ditemani oleh pemain Jepang lainnya. Kemudian ada 4 gol lainnya diciptakan oleh 2 pemain, Sahabi Goli dan Fadli Alberto. Nah, melawan Afghanistan, ya seperti dalam video saya sebelumnya kan, saya belum mengatakan bahwa ini fantastis, mereka bisa di menit-menit akhir bisa mendapatkan 2 gol yang sangat cepat. Semenit itu dibuat oleh Alberto dan juga oleh Goli. Kalau gol Alberto ini, ya Fadli, itu diciptakan setelah Raffi Rashid bisa mengumpan bola, dimanfaatkan dengan baik, dan gol dari Goli mendapatkan umpan dari Aldiansa. Lengkap sudah catatan prestasi dari pemain-pemain kita yang sekarang sudah melangkah ke babak selanjutnya, perempat final atau 8 besar. Total sudah ada 6 tim yang memastikan diri lolos ke babak 8 besar. Tinggal menunggu hasil pertandingan hari ini di grup D. Siapa yang akan menjadi lawan bagi timnas kita? Oman kah? Tajikistan, Iran, dan Korut. Empat-empatnya masih berpeluang untuk lolos ke babak selanjutnya, baik untuk merebut peringkat pertama dan peringkat kedua, karena hanya 1-2 yang diambil. Nah, sebagai juara grup C, Indonesia menanti siapa yang akan menjadi runner up di grup D. Itu yang akan menjadi lawan kita. Makanya kan saya bilang, tidak perlu pilih-pilih lawan, hantam, hajar siapapun yang keluar untuk menjadi penantang kita. Nah, satu hal yang perlu dilihat di sini, teman-teman pasti melihat ketika Nova Arianto sebagai coach itu melakukan suatu rotasi, ya karena ini pertandingan yang tidak menentukan melawan Afghanistan. Ada 6 pemain yang ditampilkan, tapi ada 5 yang dipertahankan. 5 dipertahankan termasuk penjaga gawang, tentunya Dava Raidan, kemudian ada Dava yang lainnya, ya Dava Ghazani di sana, juga ada Nasril, ada Daniel, dan kapten kesebelasan Iputu Panji 5. Sementara yang lain itu cadangan, tapi akan masuk babak kedua ketika melihat bahwa penampilan kita kurang begitu mengesankan, dan memang kelihatan sekali ya di pemain pelapis dengan pemain inti itu jauh secara kualitas. Dan kan di babak kedua ketika kita mendapatkan banyak tekanan, di babak pertama, babak kedua agak lain. Permainan jauh lebih bagus ketika Sahabi Goli masuk, Evandra Florasta masuk, Fadli Alberto juga ada di sana. Jadi ini semakin oke lah penampilan kita, kontrol permainan kita dapat, ya, cara membuild up serangan juga oke, transisi permainan kita, dan itu tadi ada 2 gol yang kita bisa memperoleh dari kemenangan atas Afghanistan, sehingga sempurna perjalanan kita di grup C. 3 kali main, 3 kali menang. Sebenarnya imbang aja udah cukup begitu, tapi tentunya anak-anak berkeinginan tampil lebih baik dan mendapatkan gol penentuan itu di injury time. Secara mental mereka siap, fisik apalagi mereka sudah oke, tapi tetap harus ditingkatkan. Jangan jumawa, ya, tetap rendah terus, fokus karena perjalanan masih panjang. Ada 8 besar, harus lewat 8 besar, kita menuju ke semifinal dan kemudian ke final untuk bisa kita berharap tentunya bermimpi menjadi juara. Ya, tidak ada yang tidak mungkin kalau mau lihat bagaimana penampilan dari pemain-pemain kita. Hanya saja tentunya PR bagi Coach Nova adalah untuk ke depan, karena golnya kita dapatkan itu sudah ke Piala Dunia, ya, di Qatar. Tinggal kedalaman skuad ini yang perlu dilihat lagi sehingga tidak begitu jomplang. Tidak begitu ada pembeda antara pemain yang ada di bench ketika masuk menggantikan pemain utama. Atau kalau sampai Evandra cedera misalnya, Goli cedera, Fadli cedera. Nah, ini berbahaya. Tidak ada pemain sepadan yang bisa kita andalkan untuk mengisi posisi yang mereka tempati di tim nasional. Jadi itu perlu dipikirkan untuk ke depan. Mungkin masih ada 5 bulan ke depannya sebelum menuju pada November di Piala Dunia U17. Jadi kalau kedalaman skuad kita dapatkan yang oke, siapa tahu PSSI berpikir, Pak Erick Thohir sebagai ketua melihat bahwa perlu adanya penambahan pemain. Ya, seperti model yang kita dapatkan ya, pemain abroad kita
seperti Matthew Baker. Nah, Matthew nggak bermain kemarin, sengaja disimpan tenaga dia untuk tampil nantinya menghadapi salah satu di grup D, ya, di perempat final untuk mengistirahatkan Matthew. Nah, di belakang itu yang ditampilkan tinggal cuma Iputu Panji, kemudian ditemani oleh dua pemain yang baru dimainkan. Nah, kalau ada pemain-pemain lagi mungkin ada penambahan mungkin 3-4 lagi seperti model Matthew Baker untuk memperkuat di gelandang, tambah di depan juga. Nah, ini akan lebih oke ya untuk timnas kita, karena tidak mudah ya untuk bisa bertarung di Piala Dunia. Kita bisa melihat jauh ke depan. Jadi ya, apapun itu, ini hasil yang sudah membanggakan buat kita, disyukuri ya. Doa tentunya masyarakat Indonesia itu terhadap tim kita sudah terkabul semua, tinggal sekarang perjalanan berikut di babak perempat final. Jadi semua pemain tetap dalam fokus yang tinggi, konsentrasi ya. Kemudian kita percaya diri setiap pertandingan ya. Kalau kita bisa melihat kita tampil seperti melawan Yaman, itu oke. Nah, bicara soal Yaman, upaya Yaman untuk bisa lolos mendampingi Indonesia di grup C itu gagal karena mereka kalah dengan 0-1 melawan Korea Selatan. Jadi Korea yang mendampingi kita. Jarang kita dapatkan teman-teman bahwa dalam satu turnamen itu tiba-tiba Korea di bawah kita yang menjadi juara grup. Itu jarang kita dapatkan kalau kita satu grup dengan Korea. Tapi sekali ini Korea harus mengakui itu setelah kita menang 1-0 melawan mereka lewat gol Evandra, dan Korea ada di peringkat kedua. Jadi Korea akan menghadapi juara grup D. Ini rame, kalau juara grup D Korea Utara, mereka akan menghadapi Korea Utara. Wah, duel antara dua Korea yang akan terjadi. Korea menang 1-0 lewat gol Kim Eun Seung, kalau nggak salah ya, di menit 29 melawan Yaman. Yaman berusaha memberikan perlawanan sengit, tapi akhirnya mereka gagal untuk bisa menyamakan kedudukan atau bahkan memenangkan pertandingan. Jadi Korea yang tampil. Yaman dan Afghanistan out dari grup C. Sayang juga di grup B, salah satu harapan kita juga di ASEAN, Vietnam. Ya, tim Nguyen ini harus bisa memendam harapan untuk bisa lolos karena hanya 3 kali imbang. Kemarin kemenangan sudah di depan mata ketika unggul sampai menit 87 menghadapi Uni Emirat Arab. Namun akhirnya Uni Emirat Arab mampu menyamakan kedudukan 1-1, menggagalkan ambisi bagi Vietnam untuk menemani Indonesia paling tidak dari ASEAN setelah Thailand gagal di grup A, tidak lolos ya, pulang angkat koper. Sekarang Vietnam ikut angkat koper karena hanya dengan 3 poin mereka juru kunci, sulit untuk bisa maju. Australia juga yang ingin masuk ya, karena sebelumnya dikualifikasi bersama-sama dengan kita lolos. Akhirnya Australia walaupun menang melawan Jepang kalah. Dalam selisih gol mereka, Australia di peringkat ketiga, Jepang pertama, kemudian ada UEA atau Uni Emirat Arab kedua. Jadi ya, semua harus bisa menerima ini, termasuk pukulan bagi Vietnam, pukulan bagi Thailand, dan juga dengan Australia. ASEAN tinggal mengandalkan Indonesia, satu-satunya tim yang bertahan, tampil luar biasa dengan tanpa terkalahkan. Ya, bermain seri pun tidak. Ini yang membuat kita bangga semuanya. Semoga kita dalam track yang benar, semua bermain dengan semangat yang tinggi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dengan saya Bung Ropan, ciao.